Jadi raja ini bekerja bersama-sama dengan rakyatnya, membaur dengan rakyatnya sampai rakyatnya tidak menyadari bahwa itu adalah seorang raja, raja mereka. Citra itu yang saya lihat di diri Presiden Jokowi, dan itu adalah alasan awal kenapa saya mencintai Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi sudah terlanjur melekat di hati rakyat. Sejak periode pertama kepemimpinan beliau, di kampung saya sendiri, di Alor, ya, Nusa Tenggara Timur, ya kan, ada sebuah cerita, ada seorang raja legendaris yang namanya diabadikan melalui sebuah lagu. Tuh, lagu berjudul Raja Mauboli. Raja Mauboli itu nama seorang raja. Jadi konon ceritanya, ya, ini diceritakan oleh guru SMP saya. Jadi kenapa Raja Mauboli ini begitu melekat di hati rakyat, begitu dicintai oleh rakyat, dan bahkan rakyat itu sampai menciptakan sebuah lagu untuk mengabadikan nama raja tersebut, dan sudah turun-temurun itu menjadi semacam lagu kesukaan, ya, lagu kesukaan di daerah saya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sejak awal Presiden Jokowi menjabat 2014, saya secara pribadi melihat Presiden Jokowi itu persis seperti citra Raja Mauboli yang diceritakan oleh guru SMP saya, bahwa raja tersebut mudah sekali berbaur dengan rakyat, mudah sekali membaur dengan rakyat. Bahkan pada suatu ketika rakyat sedang bekerja, dia itu datang di tengah-tengah rakyatnya dan bekerja bersama-sama dengan rakyatnya. Sampai-sampai rakyatnya tidak menyadari bahwa itu adalah raja mereka. Luar biasa sekali, bukan? Jadi raja ini bekerja bersama-sama dengan rakyatnya, membaur dengan rakyatnya sampai rakyatnya tidak menyadari bahwa itu adalah seorang raja, raja mereka. Citra itu yang saya lihat di diri Presiden Jokowi, dan itu adalah alasan awal kenapa saya mencintai Presiden Jokowi dan berorasi mendukung Presiden Jokowi mati-matian. Kan? Ada satu kisah menarik, ya. Pada tahun berapa itu beliau dilantik jadi gubernur DKI. Saya itu kok anehnya ketika melihat siaran langsung Bapak Insinyur Haji Joko Widodo bersama sahabatnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI kala itu, kan, saya melihat siaran langsungnya di televisi dan nggak tahu kenapa, ya, melihat orang itu ketika dilantik jadi gubernur DKI Jakarta, itu saya langsung jatuh hati. Saya juga nggak tahu apa alasannya, kenapa, kenal juga enggak gitu kan, tahu tentang Bapak Jokowi juga enggak, tapi ketika melihat beliau dilantik jadi gubernur DKI melalui siaran televisi, saya itu langsung jatuh hati dan mencintai beliau sejak saat itu. Dan saya menunjuk ke arah televisi, dan saya ingat betul apa yang saya katakan, ya, saya tunjuk ke arah televisi dan saya katakan, orang ini kalau nyapres gol. Hanya kalimat sederhana itu yang saya ucapkan dengan mengacungkan jari telunjuk saya ke arah televisi. Dan benar saja gitu. Jadi waktu itu saya mengatakannya dengan keyakinan penuh gitu, ya, tanpa ada sedikit pun keraguan. Saya begitu yakin bahwa dia kalau capres gol. Sehingga ketika beliau nyapres pada 2014, saya percaya diri ketika diajak oleh teman-teman saya untuk taruhan. Ya, kita taruhan. Ketika itu saya baru diterima bekerja sebagai security di salah satu bank BUMN. Saya belum punya apa-apa, tapi saya punya motor butut gitu. Saya punya motor. Saya katakan kalau kalian menang, waktu itu kan rivalnya Bapak Jokowi ya Bapak Prabowo, ya kan?
Saya bilang kalau jagoan kalian menang, ya ambil motor saya. Dengan percaya diri, saya di tanah rantauan, ya, hidup katakanlah susah gitu ya, belum punya uang, baru saja diterima bekerja, ya kan? Tapi saya begitu percaya diri untuk ikut taruhan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika hasil quick count mulai disiarkan melalui televisi, ya, teman-teman saya yang tadinya ngajak taruhan itu pada narik diri daripada kesepakatan taruhan kita. Dan pada 2017-2018 saya katakan bahwa pada pemilu 2019 yang akan datang, Presiden Jokowi akan keluar kembali sebagai pemenang, ya kan? Tetapi dalam situasi yang sungguh teramat sangat sulit, bahkan hampir-hampir tidak menang. Dan benar saja apa yang saya katakan memang terjadi seperti itu, ya kan? Artinya apa? Artinya orang ini didukung oleh langit, alam semesta, dan dicintai rakyat. Saya pernah katakan bahwa ketika orang sedang jatuh cinta, maka semua orang itu bodoh. Siapapun juga yang mencoba memberikan pandangan-pandangan positif, itu dianggap bodoh. Dia yang paling ngerti, dia yang paling tahu, dia yang paling baik. Pandangan dan keputusan dia itulah yang paling baik dan paling benar gitu. Nah, kita tarik analogi ini bahwa Presiden Jokowi itu dekat dengan hati rakyat, dicintai rakyat. Rakyat sedang cinta-cintanya terhadap Presiden Jokowi, dan tiba-tiba kalian bermaksud menghasut masyarakat untuk membenci Presiden Jokowi. Itu sebenarnya upaya yang gila gitu. Justru yang terjadi akan kebalikan gitu. Rakyat justru akan membenci kalian. Karena situasi dan kondisi jelas rakyat sedang cinta-cintanya terhadap Presiden Jokowi, dan kalian mencoba menghasut rakyat untuk membencinya. Itu konyol dan lucu. Kalian sering menggunakan jargon people power. Kalian sering menggunakan jargon kedaulatan rakyat. Nah, ini menarik. People power. People power, kekuatan rakyat, kekuasaan rakyat. Apakah kalian tidak menyadari bahwa people power sebenarnya itu milik Jokowi? Apakah kalian tidak menyadari bahwa kekuasaan rakyat itu sebenarnya ada di belakang Insinyur Haji Joko Widodo? Jadi inilah kekonyolan kalian. Jadi lebih masuk akal jika Presiden Jokowi yang menggerakkan rakyat untuk melawan pihak-pihak yang katakanlah merongrong ke pemerintahannya. Itu lebih masuk akal, lebih dapat diterima oleh logika rakyat, begitu. Kemudian kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat. Makzulkan Presiden Jokowi. Kedaulatan rakyat yang konstitusional itu dibuktikan di bilik suara pemilu, ya. Dan rakyat sudah menunjukkan, rakyat sudah mencurahkan kedaulatannya di bilik suara, kan? Rakyat sudah memutuskan bahwa Presiden Republik Indonesia 2024-2029 adalah Prabowo Subianto. Itulah sebenar-benarnya kedaulatan rakyat. Lalu kedaulatan rakyat seperti apa yang kalian gaung-gaungkan? Rakyat yang mana? Jadi ya saya pikir saya cukupkan dulu di sini, ya kan. Intinya dan kesimpulannya adalah bahwa Presiden Jokowi itu sosok yang tenang dan bijaksana. Jadi kalau kalian berniat menjatuhkan Presiden Jokowi dari tahta RI 1, maka kalian harus jauh lebih tenang dan bijaksana daripada beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden Jokowi itu mudah sekali membaur dengan rakyat, dekat sekali dengan rakyat, mengerti keluh kesah rakyat,
dan selalu berupaya bagaimana caranya untuk menghadirkan impian-impian rakyat. Dan beliau begitu dicintai rakyat. Artinya kalau kalian ingin mengguncang jatuhkan kepemerintahan Presiden Jokowi, maka kalian harus selangkah lebih mampu, selangkah lebih maju untuk dekat dengan rakyat, untuk merebut hati rakyat, untuk memiliki cinta rakyat. Itu sebenarnya dua rahasia kalau kalian ingin menjatuhkan Presiden Jokowi. Tapi kembali lagi, kalian sudah terlambat. Dan Presiden Jokowi tidak akan pernah terguncang. Ya. Jangan mimpi menjatuhkan Presiden Jokowi dari tahta RI 1. Mengguncang saja kalian tidak akan mampu. Karena apa? Sebagai penutup saya pertegas kembali. Di langit ada Tuhan yang Maha Esa. Ada ruh para leluhur di jagat Nusantara ini, di alam semesta ini, dan di bawah ada rakyat yang siap untuk menentang kalian kapan saja. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.